sebelum tercipta alam semesta. Ada. Mana ciptaannya? Tidak ada. Berarti Tuhan itu tak ada? Ada. Jadi Tuhan itu ada dengan keberadaannya, kemudian wujud. Lalu kemudian untuk mengajarkan dirinya kepada makhluknya bahwa dia itu ada, Tuhan menciptakan. Sebelum Tuhan menciptakan, Tuhan itu sudah ada. Makhluk kemudian diberi akal. Anehnya, makhluk ini bukannya bertuhan, malah mencari-cari Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari Tuhan, bahkan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Padahal dia berada dari suatu ketiadaan menjadi ada. Lalu ketika dia ada, dia mencari sesuatu yang ada itu dengan keterbatasan dirinya. Padahal ada yang sangat super yang dititipkan oleh Allah kepadanya, yaitu akal dan ruh. Akal dan ruh. Tapi anehnya manusia tidak pernah sampai ke sana. Dari mana akal ini? Sampai saya bisa menilai, ini manis, ini asin, ini kecut, ini hitam, ini coklat. Siapa yang menitipkan pengetahuan ini kepada diriku? Dari mana pengetahuan itu? Siapa yang menitipkan pengetahuan itu? Aku bisa mengatakan A, B, C, D. Siapa yang memberikan ritme gelombang suara kepadaku? Kalau orang sampai kepada itu, hakikat itu, maka dia sampai kepada pembelajaran tentang keberadaan Tuhan berdasarkan keberadaan dirinya. Fi ampusihim, kata Al-Quran. Aku menitipkan kepada manusia itu sendiri cahaya keberadaanku. Itu. Jadi tidak perlu umat Islam itu, orang berakal itu mencari Tuhan. Mana Tuhannya? Yang mana Tuhannya? Lu? Anda mencari sesuatu yang sudah menitipkan, meninggalkan jejak keberadaannya. Seperti misalnya kita mencari seekor harimau. Di sini nggak ada harimau, mustahil ada. Itu apa? Oh, itu kan cuma jejaknya. Nggak ada harimau di sini. Ini itu cuma jejaknya. Hanya orang sedeng yang mengatakan di situ nggak ada harimau, padahal jelas-jelas jejaknya ada. Hanya orang gila yang mengatakan kemudian harimau itu tidak ada, padahal jejaknya sudah nampak. Dia lihat jejak harimau. Nggak percaya saya. Meskipun sudah ada jejaknya, tapi saya tidak percaya adanya harimau. Orang gila tuh. Nah, sama orang yang tidak sampai kepada pemahaman akal iman yang betul ketika dia menemukan kelemahan-kelemahan pada dirinya dan menemukan kemudian kelebihan-kelebihan pada dirinya, tapi masih mencari Tuhan. Tuhan harus datang. Harus Tuhan itu datang menjadi orang, nampak di dunia, aku ini adalah Tuhan, akulah. Itu setan yang kayak gitu. Karena ketika kita melihat jari-jari ini sempurna, tubuh kita bisa merasakan asin, manis, kecut, dan seterusnya. Itu bukti Tuhan ada. Tuhan yang memberikan itu semua. Bukan kita yang mengatur. Sebelum kita jadi manusia, kita susun dulu. Oh, ini rasa pahit aku simpan di lidah sebelah kiri. Rasa manisku aku simpan di kanan. Kemudian hidungku aku buat mancung-mancung sedikit lah. Biar tidak seperti Pak Bom-Bom. Terus kubuatlah badanku agak putih kulitnya. Dan kita yang ngatur itu. Enggak. Lalu siapa? Itulah Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Silakan Anda tanggapi. Kenapa larinya ke Pak Bom-Bom? Itu teman saya. Supaya dia sehat. Silakan. Oke, baik. Penjelasan abang yang barusan itu saya tidak bantah, karena memang saya juga meyakini itu soal Tuhan itu kan. Hanya persoalannya kembali ke nama tadi, Bang. Kalau penjelasan abang itu saya tidak bantah, karena memang saya juga meyakini itu kan, semua yang kita punya ini semuanya dari dia. Hanya persoalan nama tadi, Bang. Ya, terus kalau itu pertanyaan terakhir saja lah. Kalau nama itu kan ciptaan, Bang, ya. Semua nama yang ada di dalam kamus. Saudara, saya katakan kepada saudara, yang melekat pada diri pencipta itu bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Allah itu bukan ciptaan. Kita saja ini yang ciptaan, yang baru tahu. Oh, ternyata nama Tuhan itu adalah Allah. Karena kita hal baru. Sama seperti kata Tuhan. Tuhan itu ciptaan. Bukan. Tapi baru penamaan Tuhan. Yang Anda katakan ciptaan di kata Tuhan ini adalah cara Anda menyebutkan. Dan cara manusia kemudian menuliskan. Itu hal baru.
itu ciptaan. Tetapi yang disebut Tuhan absolut, hakikat Tuhan itu bukan ciptaan. Begitu juga namanya. Nama Tuhan, ya Tuhan yang melekat pada dirinya. Kalau kata Tuhan itu kita yang menggelari dia kan, Bang? Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan enggak gini, saudara. Kan Anda pernah mendengarkan enggak bacaan di dalam Bible? Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nama Tuhanmu. Iya. Berarti Tuhan punya nama kan? Kemudian di dalam Ulangan 18, Bismi Anoki, menyebut dengan namaku. Berarti Tuhan punya nama. Sekarang ketika Tuhan memperkenalkan namanya, apakah itu ciptaan? Tidak. Yang ciptaan adalah kita. Yang baru mengetahui nama Tuhan itu adalah Allah. Karena alat berinteraksi untuk kita gunakan menilai suatu objek, itu adalah penamaan. Ember, kita tahu itu ember karena penamaan. Nah, semua nama-nama makhluk itu adalah berasal dari ciptaan. Sekarang, pencipta itu bukan ciptaan. Berarti yang melekat sebagai namanya itu bukan ciptaan. Seperti itu kawan. Jadi kita tidak bisa mensifatkan pencipta dengan ciptaan. Kalau Anda mensifatkan ciptaan dengan pencipta, pasti Anda akan memahami bahwa Allah itu adalah ciptaan yang dinobatkan kepada pencipta. Itu kalau Anda menilai bahwa pencipta itu sama dengan ciptaan. Makanya Tuhan mengatakan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Maksudnya apa? Gelar Tuhan jangan kau berikan kepada makhluk. Karena yang disebut Tuhan, Rabb, pencipta, Khalik, itu hanya kepada Khalik. Tidak boleh kau katakan, wahai penciptaku, Martin. Gak boleh. Gelar itu hanya kepada dia yang menciptakan. Jangan kau sebut sembarangan kepada yang lain. Begitu kawan. Oke. Ya mungkin saya yang masih terjebak dengan penjelasan di KBBI itu Bang ya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi Abang katakan bahwa sesuatu yang melekat pada ciptaan pencipta itu bukan ciptaan. Sementara di KBBI dijelaskan bahwa itu adalah bahasa. Artinya bertentangan. Nama Tuhan. Ya, dalam bahasa kan. Ya, nama Tuhan dalam penuturan lisan orang-orang Arab diperkenalkan Allah. Beda lagi itu nanti. Ya itu saya jabarkan. Karena bagaimana mungkin kemudian manusia ini bisa berinteraksi tanpa bahasa? Memang Tuhan itu yang menciptakan bahasa. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Dalam surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu dan menciptakan warna kulitmu. Itu Tuhan sendiri mengatakan itu. Lalu bagaimana kemudian Allah bisa? Andai saja manusia tidak memiliki kemampuan bercakap-cakap, Allah tidak akan menyatakan namanya. Aku ini Allah. Untuk apa? Allah manusia tidak bisa bercakap. Pernah tidak kemudian Anda membaca dalam sebuah kitab? Ya, baik itu di Yahudi maupun di Islam atau di Kristen. Tuhan datang memperkenalkan dirinya kepada kambing. Wahai kambing, aku ini adalah Allah. Nggak ada itu, nggak ada. Allah memperkenalkan dirinya hanya kepada manusia. Kepada Abraham, kepada Adam, Musa, Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad. Lalu kemudian wakil-wakil Tuhan ini mengajarkan kemudian kepada umatnya masing-masing. Seperti itu Bang. Jadi jangan menilai pencipta langit dan bumi dengan konsep KBBI. Ini saya bingung mau menyalahkan yang mana ini. Ya iya Bang.
Sekarang kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, bagaimana manusia bisa tahu mana yang Tuhan? Ya pasti ada tanda-tandanya kan. Ya iya, cukup tanda-tanda. Bagaimana caranya? Ya dengan dia menyatakan, memperkenalkan dirinya. Tuhan memperkenalkan namanya. Nah itu tadi yang saya katakan, saya masih terjebak dengan definisi itu. Karena seperti yang saya tanyakan tadi, atau penjelasan abang terakhir bahwa sesuatu yang melekat pada pencipta itu bukan ciptaan, sementara di KBBI menjelaskan itu adalah bahasa, makanya di situ bentrok. Jadi saya masih bingung, ini mau percaya yang mana, ini KBBI atau penjelasan abang. Sekarang begini saudara, kalau Anda mengidentikan bahasa itu adalah ciptaan, lalu kemudian ketika Tuhan memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa, alat komunikasi, lalu Anda mengatakan berarti itu ciptaan. Sekarang begini, semua firman Tuhan yang ada di dalam Bible yang Anda imani, itu bahasa atau bukan? Kutanya dulu saudara. Bahasa pasti. Nah, berarti Tuhan menggunakan ciptaan, menyatakan dirinya kepada ciptaan. Pertanyaannya, apakah karena Tuhan menggunakan ciptaan untuk menyatakan dirinya kepada ciptaan, maka dia adalah ciptaan? Tentu, ya, kalau kata Tuhan itu Tuhan tidak menggunakan, tetapi dibuat oleh manusia untuk menggelari sesuatu yang diyakini ada, bang, walaupun tak kelihatan. Jadi bukan Tuhan yang meminjam kata Tuhan itu untuk ditempelkan pada dirinya, tetapi manusia yang meyakini sesuatu itu ada walaupun tak kelihatan, kemudian digelari. Oke, berarti menurut nilai yang Anda beri, Allah itu adalah ciptaan karena dia tersusun dari huruf-huruf, dan menurut penjelasan KBBI itu adalah nama dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu adalah ciptaan. Betul? Betul. Kan? Ciptaan pasti fisiknya. Ciptaan fisiknya. Fungsinya beda. Maksudnya apa ini? Kok jadi ada sedikit sesuatu yang disembunyikan? Apa maksudnya? Yesus ini ciptaan atau bukan? Ciptaan fisiknya kan. Lalu apa yang Anda maksudkan ciptaan fisiknya? Apanya yang bukan ciptaan? Ya fungsinya kehadirannya di dunia ini. Maksudnya gimana ini? Bukankah kehadirannya di dunia ini adalah fisiknya yang hadir? Yang mana yang bukan? Fungsinya sebagai Tuhan. Fungsinya ini dia. Bahasa Anda kritisin penamaan Allah, Anda katakan ciptaan. Yesus yang jelas-jelas netek di ibunya, Anda katakan ada sesuatu yang dalam dirinya yang mana? Gimana ini? Enggak, fungsinya sebagai Tuhan atas bumi dan surga kan. Bagaimana ceritanya Anda? Apa fungsi Yesus ini? Fungsinya apa? Kok dia bisa Anda menjadi hakim dan sebagainya? Menjadi hakim. Siapa yang memerintahkan dia menjadi hakim? Ya bapaknya. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia masih diperintah kemudian untuk menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang mempertuhankan dirinya. Yang tidak percaya akan dirinya. Kalau dirinya itu adalah rasul. Dia itu adalah rasul. Tapi Anda tidak percaya kalau dia rasul. Anda malah mengatakan dia adalah Tuhan. Nah ini celaka kawan. Karena Anda kemudian mengatakan, mengulik nama Allah adalah ciptaan karena dia adalah bahasa. Tapi Yesus yang jelas-jelas ciptaan berupa manusia, Anda masih menobatkannya sebagai Tuhan pencipta. Ya kalau kami mempertuhankan dia, itu artinya menganggap dia sebagai penguasa surga dan bumi. Salah. Ya Tuhan kan, Tuhan itu artinya penguasa. Oke, baik.
Tenangkan diri saudara. Kita diskusi, luangkan waktu Anda 30 menit ke depan untuk membahas ini. Ketika Yesus datang ke Israel, dia berkata nih, Yohanes 17:8, segala firman dari A sampai Z yang Tuhan berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya dan mereka telah menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bani Israel, murid-murid pilihan Yesus, semuanya telah menerima firman yang Yesus terima dari Sang Bapa. Ketika seluruh firman Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, murid-murid pilihannya ternyata percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sekarang kita masuk ke inti. Segala firman yang Yesus sampaikan itu sudah Yesus uraikan seluruhnya sebelum penyaliban. Betul? Betul. Oke. Sebelum penyaliban, adakah firman yang terlontar dari mulut Yesus bahwasanya kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada atau tidak ada? Ada saat dia diangkat ke langit itu, ke surga. Itu sudah penyaliban. Betul? Iya. Yang saya tanyakan ini sebelum penyaliban. Karena sebelum penyaliban Yesus sudah menutup pengajiannya. Yesus sudah menutup sekolahnya. Yesus sudah menutup kelasnya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kelas ditutup, pelajaran selesai. Di antara seluruh pengajaran firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, adakah Yesus mengatakan di antara firman itu, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Adakah? Kalau sebelum penyaliban memang tidak ada, Bang. Nah, tidak ada sama sekali. Sekarang pertanyaannya muncul. Sebelum penyaliban, siapa yang pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku punya hak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki? Itu siapa? Ya kalau ucapannya seperti itu memang tidak ada, tetapi ada kan pesan-pesan lain seperti contoh sebelum dia disalibkan pada malam terakhir ketika dia Bukan kawan. Bukan itu maksud saya kawan. Yesus Anda katakan tidak terdeteksi sedikit pun, pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa sebelum terjadi tragedi penyaliban. Padahal firman demi firman, sabda demi sabda, perkataan demi perkataan, ajaran demi ajaran, Yesus sudah tumpahkan seluruhnya kepada muridnya. Endingnya murid percaya dia utusan. Dan di antara seluruh rangkaian firman yang diterima Yesus dari Tuhannya, tak ada satupun firman yang menghantarkan lisan Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kelas ditutup. Sebelum penyaliban terjadi, ada sosok yang pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Apabila engkau menyembahku, maka aku bisa memberikan kuasa tersebut. Itu siapa? Iya, ini abang fokusnya kemana, ke firman setelah dan sebelum ini, Bang, ya? Yes, ucapan itu yang tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia pernah berkata kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Betul? Iya. Padahal ucapan itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Yang pernah mengucapkan ucapan itu adalah dia yang roh yang mencobai Yesus di padang gurun. Anda baca dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, apabila engkau menyembahku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan segala kuasa dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, wahai Yesus, apabila engkau menyembah aku. Betul? Itu ucapan Yesus, iblis? Betul? Berarti Yesus tidak pernah mengatakan itu.
Segala firman telah aku sampaikan kepadamu. Tak ada lagi firman. Ketika kemudian tragedi penyaliban terjadi, ada makhluk yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Ya Yesus. Bagus. Terima kasih. Maksud abang? Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengatakan itu adalah Yesus. Berarti Kristen ini pengikut Yesus kan? Iya, iya. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus mengucapkan kalimat itu? Sebelum Gak pernah kan? Sebelum Ya. penyalib. Oke. Sebelum penyalib. Oke. Berarti di dunia ini ada dua penguasa. Yesus dan iblis. Kalau soal itu sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, kita memang selalu dikuasai iblis sehari-hari memang ya. Nah, berarti ada dua peran yang setara di sini. Yesus dan iblis. Ada saingannya Yesus berarti. Yesus diberi kuasa. Yesus diberi kuasa di langit dan di bumi. Iblis juga diberi kuasa di langit dan di bumi. Enggak. Kalau peran berkuasa boleh kita katakan ada dua boleh, tetapi yang berkuasa atas kejahatan iblis, tetapi Yesus tidak bisa dikuasai kejahatan. Jadi Yesus mantap sekali. Saya ulang lagi perkataan saudara, Yesus tidak bisa dikuasai oleh kejahatan. Iblis yang merasuki Yudas berhasil tidak kemudian menguasai Yesus? Ya berhasil dan mengakibatkan Yesus di... Tadi katanya iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Kok sekarang berhasil? Mana yang betul? Kan masih ada lanjutannya bang. Dia memang berhasil mengalahkan Yesus dan mati. Tetapi kemudian dia dikalahkan dengan kebangkitan itu. Oke, baik. Kemudian beliau dikalahkan dengan kebangkitan itu. Artinya ketika kuasa diberikan kepada Yesus, iblis kehilangan kuasa. Iblis tetap berkuasa untuk kejahatan. Iblis tetap berkuasa. Oke. Tidak bisa tidak, pasti. Oke. Ketika Yesus belum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya supaya waspada kepada penyesat yang bergelar apa? Orang Farisi. Oh, salah. Gelar apa maksudnya? Bergelar Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya bergelar Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini, mana kalau bukan Kristen? Yang mengaku sebagai Kristus itu siapa, Bang? Iblis, penyesat. Kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang, Kristus pernah datang kepada Paulus, betul? Iya, di padang itu ya. Betul. Gurun. Di padang gurun. Ada Kristus yang datang kepada Paulus. Dia manusia atau bukan manusia? Kalau tidak salah dalam bentuk cahaya, dia Paulus melihat cahaya. Itu manusia atau bukan manusia? Itu manusia atau bukan manusia? Di situ tidak dijelaskan, tapi dalam bentuk cahaya sehingga dia membuat dia pingsan, cahaya yang begitu terang. Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 51 mengaku sebagai anak manusia. Maria sudah pasti melahirkan manusia. Yesus sebagai manusia duduk di samping kanan Tuhan. Sebagai manusia. Datang kedua kalinya sebagai manusia.
Tidak pernah Yesus itu datang sebagai malaikat, datang sebagai hantu, datang sebagai setan, datang sebagai cahaya, nggak pernah. Yesus selama-lamanya datang sebagai manusia. Kalau Anda tidak percaya, Anda baca Matius 24, endingnya di nomor 30. Kedatangannya yang kedua, dia datang sebagai manusia. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat terangkat ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya dalam keadaan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tetapi sosok berupa cahaya, mengaku Yesus, mengaku Kristus. Di sisi lain, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa di langit di bumi. Di sisi lain, Yesus pernah dicobai oleh sosok makhluk yang menyeramkan, yang mengaku kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di sisi lain, Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Di sisi lain, Paulus berkata di dalam Galatia 1:11 nomor 12, Galatia 1 nomor 11 dan 12, aku menerima 13 bukuku, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya, itulah dajjalnya. Sedangkan Paulus mengaku Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Pertanyaannya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Satu-satunya orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, yang mengatakan Yesus bukan manusia, yaitu Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Menurut Yesus akan muncul penyesat mengaku Yesus Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Alhasil hari ini banyak orang mengikut Kristus, namanya Kristen. Kristus manakah yang Kristen ikuti? Kristus anak manusia atau Kristus yang bukan manusia? Kalau hari ini Kristen, komunitas Kristen, otoritas gereja dunia mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus ini bla 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 bla. Alhasil iblis memang sudah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jadi tidak salah kalau Kristen menyembah Kristus karena Kristus mengaku dia diberi kuasa. Maka ketika Kristen kepepet menemukan Yesus mati, ditampar, diseret, ditonjak, ditelanjangi, ditonjok, apa kata Kristen? Itu karena Yesus itu manusia 100% dan manusia dan Tuhan 100%. Jadi di sini ada upaya Kristen untuk menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu fakta, itu real, itu keadaan. Silakan, Bung. Ya, yang pertama, tidak ada seorang pun Kristen yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian fungsinya sebagai penguasa itu karena definisi Tuhan itu penguasa. Yang Yesus ini penguasa. Mari kita buktikan. Apa? Oke. Digelar itu penguasa. Oke, mari kita buktikan. Sekarang apakah Anda menyembah manusia? Tidak menyembah juga sebenarnya, kita mengikuti. Ya, tidak menyembah. Anda mengatakan tidak menyembah. Maria melahirkan manusia atau ayam? Manusia. Manusia. Tapi mulut Anda mengatakan manusia. Tapi perilaku keagamaan Anda mengatakan bukan manusia. Apakah Anda menyembah manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Manusia. Itulah penyesat itu. Mulut berkata A, tapi perbuatan berkata Z. Itu munafik namanya. Tidak bisa. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai perantara, Yesus murni 100%. Tak ada embel-embel, dia manusia. Ya, tapi yang penguasa.
Nah, ini dia. Yang bergelar Tuhan dan penguasa itu adalah iblis. Anda baca Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, endingnya di nomor 11, endingnya di nomor 13. Anda baca baik-baik. Iblis setelah mencoba Yesus dan gagal, iblisnya mundur. Setelah mundur, apakah iblis kemudian tak mencoba lagi? Apakah iblis tidak menyesatkan lagi? Tidak. Iblis mundur, lalu kemudian menunggu waktu yang tepat. Catat itu nomor 13-nya di Lukas 4. Iblis mundur, lalu menunggu waktu yang tepat. Ketika kemudian Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma, Yesusnya kemudian berdoa kepada Tuhannya, "Ya Rabb, selamatkan aku." Di dalam Ibrani 5 nomor 6, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Diangkat dia, maka iblis kemudian masuk. Ketubuk. Iblis menggantikan kedudukan Yesus. Makanya Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan, hati-hati, waspada kepada Yesus palsu yang datang setelahku dengan mengaku, akulah Yesus Kristus. Hati-hati, kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Yahudi. Makanya otoritas Yahudi hari ini tidak menyembah makhluk yang bernama Yesus. Ya, tapi abang tidak bisa menyimpulkan juga bahwa penguasa itu seharusnya iblis, kan tidak juga. Kan yang tidak bisa. Tidak bisa. Penguasa alam semesta ini tidak mungkin kita katakan iblis juga kan. Karena penguasa itu bagaimana? Anda harus protes kepada Yesus kalau begitu. Karena Yesuslah yang mengatakan hal itu. Yesus sendiri yang menerangkan. Kita baca di dalam kitab saudara. Apa yang Yesus kemudian katakan di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Anda boleh baca di sana pelan-pelan. Sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan diusir keluar. Pertanyaan saya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab dengan jujur. Yesus ini yang mengatakan, bukan Bang Suma. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, siapa penguasa dunia yang Yesus maksud? Yang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Penguasa. Bisa Tuhan, bisa iblis juga. Allahu Akbar. Jadi kalau dia Tuhan, berarti Tuhan dilemparkan gitu. Ya, maka kita cari tahu penguasa yang dimaksud sini apa, sesuai fungsinya kan Bang. Jadi tidak bisa kita penguasa yang kalau Tuhan, apakah bisa Tuhan dilemparkan? Nah, makanya itu kita harus cari tahu kata penguasa ini tujuannya kemana, fungsinya apa. Misalnya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Nah, makanya kita harus simpulkan kata penguasa ini kepada siapa. Jangan penguasanya, Bang. Jangan penguasanya. Tapi konsentrasi kepada dilemparkan keluar. Apakah mungkin Tuhan dilemparkan keluar? Kalau iblis dilemparkan keluar, wajar. Kenapa? Karena iblis memang dimasukkan ke dalam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14, nomor 14 sampai nomor 15. Iblis dilemparkan ke alam kubur, ke alam orang mati. Setelah kemudian Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Maka satu-satunya tempat persembunyian iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya di dalam Matius 12, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti setelah hari ketiga, dia bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Nah, itu tanda kebesaran bagi seluruh alam. Oh, tidak begitu dalilnya. Anda jangan salah-salahin dalil di Bible. Bahaya itu. Itu tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam sesuai kata Al-Quran itu kan. Oh tidak, beda itu. Beda. Kalau Anda melihat di dalam pernyataan yang muncul di Matius 12 itu jelas tanda untuk angkatan jahat. Nah sekarang penyeimbangnya apa? Apakah kemudian
murid-murid Yesus percaya kebangkitan pada hari ketiga? Jawaban Bang Suma di backup oleh data Bible, Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Murid-murid Yesus yang asli tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Sedangkan angkatan jahat percaya. Mana bukti murid-murid Yesus tidak percaya? Anda baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11 sampai nomor 12. Anda baca. Ke-11 murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan pada hari ketiga. Ini bahaya, Bung. Sedangkan yang percaya adalah angkatan jahat. Kristen berada di mana? Percaya enggak kebangkitan Kristen ini? Percaya. Berarti Kristen masuk sebarisan dengan angkatan jahat. Pantas aja ketika Yesus berkata di Matius 7 nomor 20 nomor 22 23, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Ternyata Kristen ini adalah bagian daripada angkatan jahat.